Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Malam ini, seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Setelah kita ketahui bahwa pemanggilan para saksi dilakukan waktu hari Jumat sampai berakhirnya Sabtu pagi. Banyak sekali pertanyaan yang diberikan oleh pihak penyidik. Kurang lebih ada 100 pertanyaan. Dan disampaikan bahwa itu adalah refresh daripada BAP-BAP sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Rahman Hidayah, disatukan dalam satu malam. Artinya ini sangat luar biasa. Bagaimana para saksi bisa mengingat kembali apa-apa yang pernah ditanyakan di BAP-BAP sebelumnya. Dan tentunya ini pasti menjadikan suatu akumulasi daripada tim penyidik, ya. Karena katakanlah kalau seseorang yang memang dia melihat, mendengar, kemudian ada di tempat, maka dia akan mengingatnya. Tetapi kalau misalkan dia tidak melihat, tidak ada di lapangan, hanya katanya saja, mungkin suatu saat akan berubah itu. Artinya ada kebohongan, karena kebohongan itu akan lupa untuk disampaikan, gitu. Apalagi sudah lama. Nah, ini adalah trik daripada penyidik. Apakah dengan kepulangan 3 saksi dan beberapa saksi yang sebelumnya, apakah berakhir di sana? Tidak, ya. Kalau saya mengatakan bahwa kemarin ini adalah babak awal menuju ke arah sana. Banyak celah-celah yang akan dilakukan oleh pihak penyidik. Ini selagi dugaan, ya. Dugaan kita sebagai kita selama ini mengikuti kasus Subang ini. Sepertinya memang ke arah-arah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kedua almarhumah, yaitu di seputar sekolah. Maka ini sepertinya akan dipertajam ke arah sini. Karena memang kemarin saya juga sempat bertanya kepada kuasa hukum. Dari beberapa kuasa hukum memang pertanyaan ke arah sekolah atau katakanlah yayasan, itu memang hampir di atas 50% pertanyaan itu disampaikan. Nah, tentunya akan lebih mantap kalau itu dilakukan adanya pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain. Ya, tentu kita tahu bahwa di sekolah itu memang kedua almarhumah itu memang yang memegang pimpinan lah. Kemudian ada Kang Yoris, kemudian di sana juga ada kepala sekolah Wahyu, ada bendahara almarhum sebelumnya, kemudian digantikan oleh Pak Dedi. Kemudian juga ada Danu sebagai operator, ada Kosasi, juga ada Opik dan lain-lain, dan guru-gurunya di sana. Nah, tentunya juga ini ya, kalau misalkan ini diperdalam, apakah ada sesuatu yang janggal di operasional sekolah ini? Inilah ranahnya pihak penyidik, ya. Ada gosip-gosip di luar, hal-hal yang mengenai hal-hal yang sifatnya mungkin sedikit agak berita miring di seputar sekolah. Ada yang mengatakan katanya, Bang Fred, jangan katakan yayasan dan sekolah, bedakan itu. Cuma kalau saya gini, kenapa mesti dibedakan gini? Karena kan yayasan ini terbentuk karena ada sekolah, berarti ada kaitan kalau begitu, kan? Yayasan ini terbentuk kalau ada sekolah, kan tidak mungkin yayasan itu dibentuk kalau tidak ada sekolah. Karena dulu juga saya pernah diminta untuk membentuk yayasan pada saat saya punya klub taekwondo. Saya punya klub taekwondo ada kurang lebih 7-8 klub saya punya di Cimahi itu. Ada yang menyarankan bentuk yayasan, nanti katanya ada alokasi dana dari pemerintah. Nah, dibentuknya yayasan itu kalau ada yang organisasi yang dikelolanya. Artinya ya tetap berhubungan lah sekolah dengan yayasan itu. Bagaimana bisa keluar alokasi dana kalau
tidak dibentuk yayasan. Nah, yayasan juga karena ada sekolah, kan itu berkaitan. Jadi kalau ada orang mengatakan yayasan tidak ada masalah sekolah, nah, yayasan dengan sekolah saya kira itu kan sama keterkaitan lah seperti itu. Nah, saya akan coba tidak akan terlalu jauh ke membahas masalah yayasan karena memang saya kurang paham masalah yayasan. Walaupun saya sempat dapat info dari teman dari Pak Dedi, dapat info masalah yayasan, tapi saya tidak tahu lah seluk-beluknya seperti apa, ya. Tapi dapat info ya demikiannya demikian. Tapi kan sekali lagi info itu kan saya tidak bisa telan mentah-mentah, ya. Walaupun saya dapat info dari Pak Dedi begini, saya tidak bisa menelan mentah-mentah. Kenapa? Karena kan infonya cuma dari satu orang. Harus ada pembanding. Pada saat Pak Dedi mengatakan demikian, maka saya harus dapat info juga dari yang lain. Misalkan dari Yoris, dari Pak Yosep, dari Danu, dari Kosasi. Artinya ada pembanding gitu loh. Ya, ada penguat. Oh, sekolah begini. Info dari sini begini. Oh, sama sinkron. Oke, matching berarti kan. Nah, pada saat saya sekali lagi mendapatkan info-info dari Pak Dedi, maka sekali lagi saya tidak menelan mentah-mentah. Nah, cross check itu akan dilakukan nanti ya, tapi memang agak kesusahan sekarang ini. Kenapa saya katakan kesusahan? Info-info itu ya saya dapat dari orang-orang yang ada di sekolah. Katakanlah kepala sekolah Wahyu. Di sana ada ownernya atau ketuanya Kang Yoris. Tapi kan susah untuk mendapatkan infonya. Rekan-rekan tahu sendiri bagaimana Wahyu begitu susahnya untuk bisa dimintai keterangan. Pada saat saya di Polda dulu, waktu saya standby malam-malam, Wahyu keluar dari BAP, saya kejar. Beliau tidak memberikan sepatah kata pun, cuma mengatakan sudah beritanya ada di BAP, di pihak kepolisian. Tidak mengeluarkan statement apapun. Mau minta ke Kang Yoris, ada kesusahan juga untuk bisa mencari info ke Kang Yoris. Minta juga ke Pak Yosep, ya agak kesusahan juga karena saya tidak seberani yang seperti koin 1077. Itu kan berani untuk bisa wawancara dengan Pak Yosep, dengan Ibu Mimin, dengan beberapa saksi. Kalau saya tidak bisa seperti itu, maksudnya nggak punya keberanian lah untuk bisa, ya karena memang kan ada batasan lah seperti itu. Tapi tetap bahwa informasi itu harus ada pembanding. Tidak bisa saya menerima begitu saja. Ada kejanggalan misalkan informasi begini. Apakah benar apa tidak? Ya tentunya nantinya itulah biar ranah pihak penyidik saja. Tetapi ke arah sini kemungkinan sepertinya saya lihat akan lebih dipertajam karena ya tadi diinfokan bahwa saya dapat dari kuasa hukum waktu saya wawancara di Polda Jabar bahwa ada beberapa materi-materi pertanyaan seputar yayasan di sana. Nah, seperti itu. Apakah dari ini akan menuju terkuaknya kasus Subang? Saya diskusi dengan beberapa orang di rumah maupun di telepon. Ada beberapa orang yang coba menelpon saya, kemudian diskusi dengan saya. Apakah mungkin dari sisi sini akan menuju ke sana? Memang hampir di atas 50% mengatakan tidak akan mungkin untuk bisa mengarah ke sana. Akan jauh. Nah, kalau saya berpikir mungkin sama berpikirnya. Karena gini, tindak pidana kasus pembunuhan, maka harus ada 2 alat bukti minimal yang kuat yang bisa mengarah kepada ditersangkakannya seseorang. Kita tahu di sana harus ada saksi ada 5 kriteria di sana kan. Nah, kita bertanya lagi di dalam diskusi itu, apakah mungkin bisa ke arah kasus pidananya dari kasus ini? Karena kalau kita lihat, kalau dari yayasan, dari sekolah, larinya ya tidak jauh dari
Kalau misalkan yang sifatnya penyalahgunaan ya, itu paling penyalahgunaan masalah keuangan, ya kan? Tidak jauh dari situ. Apalagi penyalahgunaan. Apapun bentuknya, ujung-ujungnya adalah ke uang gitu kan, ke uang. Tetapi ya itu bedanya kalau di ranah sekolah atau yayasan, ini kan bentuknya data. Beda kalau misalkan di tindak pidana. Di tindak pidana kriminal itu berhubungannya dengan manusia, antar manusia. Maka bisa jadi di sana dibuat skenario untuk berbohong dan sebagainya. Tapi kalau misalkan di seputar ini, ya, ini kan bentuknya data, tidak bisa bicara. Nah, ini yang akan lebih bisa mudah kalau misalkan ada apa namanya, ada permasalahan-permasalahan yang janggal, ada apa namanya, penyalahgunaan, maka ini akan lebih mudah. Kenapa? Tadi karena ini berbentuk data. Kalau data dia tidak bisa diubrak-abrik, tidak bisa dibuat skenario. Datanya sudah ada, ya kan? Dia diam, tidak bicara, beda dengan yang tadi. Maka ini mungkin akan lebih mudah diprosesnya. Kalau memang ada penyalahgunaan. Tapi kalau baik-baik saja ya tidak akan ada masalah. Tetapi dengan, ya gini, kan tidak ada api, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Kalau misalkan baik-baik saja, sekali lagi kalau misalkan baik-baik saja, ya mungkin tidak akan menjadikan suatu perhatian dari pihak penyidik. Ya kita tidak tahu, ini kita hanya duga-duga saja ya. Ini hanya asumsi saja, hanya dugaan ya. Kembali lagi, karena seperti kasus sana, awalnya kita menduga-duga, wah ini bakal ada tersangka di hari ini, malam ini, tapi akhirnya tidak. Itu hanya dugaan-dugaan saja. Walaupun ini belum akhir dari segalanya. Belum akhir dari segalanya. Kita tunggu saja nanti. Ya, apakah akan ada kejutan-kejutan? Apakah akan ada saksi-saksi yang lagi diperiksa? Apakah dari arah sini akan menuju ke arah yang sana? Kalau teman saya mengatakan kemarin begini, Bang Prat tidak mungkin ini bisa mengarah ke sana. Walaupun misalkan di sekolah atau yayasan ini ada permasalahan, kemudian akan lari ke sana, itu akan susah. Hampir di atas 50% berkata tidak mungkin. Nah, kalau saya berpikirnya bukan masalah tidak mungkin dan mungkin. Ada kemungkinan, misalkan sekali lagi. Kalau misalkan ini ditersangkakan, ada misalkan ya, tiba-tiba ada penyalahgunaan di sini, misalkan sekali lagi. Kemudian penyalahgunaan itu sampai ke titik ditentukan ke arah tersangkanya. Nah, yang bermain sekarang adalah bermain masalah psikologi. Kalau orang mendapatkan suatu penekanan atau musibah, maka dia akan mengatakan, masa saya harus sendiri menanggung, sedangkan dia yang lain harus ikut juga dong. Masa saya sendiri? Nah, maksud seperti itu. Ya kan? Orang kalau sudah masuk ke dalam suatu tempat yang menurut dia akan terpencil di sana, ya pasti nggak mungkin dia bicara sendiri, tidak mungkin dia diam sendiri, pasti suatu saat akan berbicara. Itu mungkin arahnya ke arah sana. Ya, who knows, siapa tahu ya. Karena memang kita tahu bahwa di kasus Subang ini tidak terlihat adanya dua alat bukti yang kuat. Ditunggu pengakuan, tapi ya mana ada orang yang mau mengaku. Hanya waktu. Bisa saja ada orang yang mengaku suatu saat nanti ya. Tetapi tidak bisa diprediksi hal demikian. Ya, kalau kita lihat adanya kejanggalan-kejanggalan, ada saksi yang datang di malam hari, ada saksi yang datang bertamu, apakah dia melihat sesuatu di sana, ya kan? Ya, tapi kan itu tidak bisa kita jadikan sebagai harapan untuk bisa terbukanya kasus ini, seperti itu.
Ya kita tunggu saja. Apa ada kejutan lagi dari pihak penyidik untuk kedepannya? Ada informasi katanya besok mau ada, tapi sepertinya tidak ya. Katanya ada informasi bahwa besok ada panggilan saksi, tetapi sepertinya mungkin tidak. Saya tidak tahu, mungkin ya. Tapi ada yang bilang katanya tadi ada, tapi nggak tahu lah itu, ya. Karena biasanya suka ada aja informasi, tapi sepertinya tidak ada nih, ya seperti itu. Kita tunggu sajalah kejutan-kejutan dari pihak kepolisian. Malam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.